Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih bisa duduk di masjid ini, dan baru pertama saya kesini sampai nggak dapat tempat, sampai ke tangga-tangga tadi. Memang harus dilebarkan masjid ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih melanjutkan kajian kemarin yang tertunda, masih membahas tentang perjanjian Allah kepada Bani Israel, dan kita masih membahas perjanjian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ini yang terputus pada minggu yang lalu, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang tua adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking mulianya birrul walidain ini, sampai-sampai selalu dijadikan permisalan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sebuah pertanyaan para sahabat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan dengan seorang ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillah arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih pengasih dan penyayang dari seluruh hambanya dibandingkan seorang ibu kepada anaknya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mempermisalkan ibu kepada anaknya? Karena memang kasih sayang ibu itu tidak pernah terputus dengan anaknya. Sekeras apapun orang tua kepada anak itu, kita tidak tahu perasaannya. Terkadang ada orang tua yang keras dengan anaknya, terkadang memukul, terkadang juga marah, keras gitu kan. Tapi kita tidak tahu hatinya kan. Boleh jadi dia punya kasih sayang melebihi semua orang yang Anda anggap sayang. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang laki-laki yang penuh dengan dosa, dia mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni adnabtu dzamban kabira." Rasul, aku ini banyak dosa, besar sekali dosa. Apakah ada tobat kepada? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ala kawalidin?" Kamu masih punya dua orang tua? Maka dia mengatakan, tidak wahai Rasul, keduanya sudah meninggal. Maka Nabi SAW bertanya, falaka khalah,
apakah kamu punya paman ataupun bibi? Karena paman itu bimanzilatil ab, sekedudukan dengan bapa. Bibi juga sama sekedudukan dengan ibu. Makanya Nabi SAW bertanya soal itu. Maka sahabat ini mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Maka Rasul mengatakan, "Fabirriha idzan." Kalau begitu, berbuat baiklah kepada bibi, kepada paman. Makanya Nabi SAW tahu betul bagaimana perjuangan Abu Thalib yang sudah menggantikan posisi ayahnya. Bagaimana merawat Rasul sedari kecil, mendidik Rasul, menerpa Rasul, dan begitu seterusnya. Sampai kemudian menikah dengan Khadijah, sampai menjadi Nabi dan Rasul, tetap saja pamannya berada di samping Nabi. Makanya Nabi SAW tidak pernah melupakan kebaikannya. Sehingga ketika detik-detik sakaratul maut, Nabi SAW tidak hendak pamannya mati kafir. Dia mengatakan, "Ya ammi qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimatun uhajju bika indallah, supaya aku bisa berhujjah di hadapan Allah. Tapi Allah takdirkan pamannya mati kafir. Maka Nabi SAW sedih dan menangis, sehingga kemudian dia terus meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampun akan dosa paman-paman Abu Thalib ini. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menolak permintaannya, dan Allah katakan tidak boleh dan tidak layak seorang nabi memintakan ampun kepada kerabatnya, walaupun orang terdekatnya, walaupun pamannya. Maka nalin nabi an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak boleh bagi seorang nabi memintakan ampun kepada orang musyrik walaupun pamannya sekalipun. Maka ketika permintaannya ditolak oleh Allah, dia pun sedih. Makanya tahun meninggal pamannya disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Karena Rasulullah SAW tahu dan tidak pernah melupakan kebaikan pamannya. Karena bagaimanapun pamannya adalah ayahnya yang menggantikan posisi Abdullah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika ada orang yang datang dari Yaman, jalan kaki menuju Madinah. Orang ini mengatakan di hadapan Nabi SAW, "Ya Rasulullah, alhiqni bil jihad." Rasul, libatkan aku dalam jihad. Nabi SAW tidak bertanya skillnya, kau bisa apa? Kau bisa memanah, kau bisa berpedang, kau bisa bertombak, kau bisa naik kuda, pernah enggak kau perang? Tidak ditanya soal itu. Tapi yang ditanya oleh Nabi SAW, ahayyun walidain, masih hidup kedua orang tua? Maka dia mengatakan ya. Maka Rasul mengatakan, irji fa fihi mafajahid, pulang maka berjihadlah kepada kedua orang tua. Dalam riwayat, pulanglah sebagaimana engkau membuat dia menangis, sekarang kau buat dia tertawa. Artinya bahwa birrul walidain itu selalu disebut-sebut. Sampai-sampai ketika ada seseorang yang pernah membunuh seseorang, datang kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu bertanya, apakah aku punya tobat? Aku sudah bunuh orang. Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, alaka ummun, kau masih punya ibu? Dia mengatakan, la, tidak. Kalau begitu, berbuat baiklah kepada ibumu walaupun dia sudah meninggal. Berdoa dan mintalah istighfar kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa birrul walidain itu selalu disebut-sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin berkisah satu kisah nyata. Kisah ini ma'ruf, tersebar di koran-koran Arab di Riyadh, tentang orang yang sudah tua, renta, namanya Haizan rahimahullahu taala. Kisah ini kita sebut dengan kisah Haizan, kisah orang yang bernama Haizan.
Siapa Haizan ini? Bagaimana kisahnya? Kisah ini menunjukkan kepada kita betapa hebatnya seorang anak birrul walidain. Kita bisa ambil ibrah dari kisah ini, karena ini kisah nyata. Bahkan para ulama sendiri di Saudi sana selalu menyebutkan kisah ini dalam mimbar-mimbar mereka. Seorang laki-laki yang bukan malaikat tapi punya hati malaikat, dialah Haizan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Haizan ini punya ibu sudah tua renta, sangat tua sekali, dan ayahnya sudah meninggal dunia, sehingga dia hanya hidup bersama ibundanya sedari kecil sampai dia tua. Dia tidak menikah karena ingin birrul walidain. Jadi Haizan ini seumur hidupnya, dari mulai kecil, remaja, kemudian dewasa, sampai tua, sampai usianya 60 tahun, dia merawat ibundanya. Sampai ibundanya tentu sudah tua sekali dan tidak bisa lagi berjalan, terbaring dalam pembaringan, sakit parah. Tapi tidak berhenti untuk birrul walidain, dan dia memutuskan tidak menikah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu saat kemudian datanglah adiknya Haizan ini yang tinggal di kota lain. Dia datang ke tempat ibundanya dan ingin mengambil ibundanya supaya gantian birrul walidain. Kemudian dia mengatakan, wahai Haizan, wahai abang, engkau sudah habiskan usiamu untuk birrul walidain, tapi bagaimanapun itu ibumu dan ibuku, berikan kesempatan aku untuk berbuat baik kepadanya. Engkau sudah habiskan masa-masa hidupmu sampai tuamu, usiamu sudah 60 tahun, sudah tidak sanggup kau merawat ibumu, biar serahkan kepadaku, karena adiknya masih muda. Tapi Haizan mengatakan kepada adiknya, baik, aku serahkan ibuku kepadamu, tapi syaratnya satu, kau tunggu nyawaku melesat dari jasadku, baru kau boleh ambil ibuku. Lihat bagaimana sayangnya Haizan kepada ibundanya. Dia mengatakan kepada adiknya, kau boleh mengambil ibuku, tapi syaratnya nunggu mati aku dulu. Bertengkarlah Haizan dengan adik kandungnya ini. Subhanallah. Bertengkar bukan soal harta. Terkadang anak bertengkar itu soal harta kan, soal waris, soal kekayaan ayahnya yang sudah meninggal. Saya dapat apa, engkau dapat apa. Tidak, bukan itu yang dipertengkarkan. Tapi yang dipertengkarkanlah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ada hari ini anak bertengkar gara-gara ingin merawat orang tuanya? Mana ada. Yang ada bersyukur kalau ada satu saudaranya merawat, alhamdulillah, sudah ada yang merawat katanya. Akhirnya kemudian, karena tidak bisa diambil titik permasalahannya, sampailah pertengkaran keduanya naik ke mahkamah, ke pengadilan agama, sampai hakim geleng-geleng kepala, karena belum pernah ada kasus yang masuk ke pengadilan agama rebutan orang tua. Rata-rata orang masuk ke pengadilan agama itu mungkin cerai, mungkin khulu, rebutan harta, rebutan waris. Ini rebutan orang tua. Apa tidak luar biasa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai hakim bingung harus memutuskan apa yang harus diputuskan. Apakah hakim akan mengatakan ibumu bersama wahai Haizan, karena engkau yang paling pertama merawat ibumu sedari kecil sampai kau tua, usiamu sudah 60 tahun?
Ataukah hakim harus memutuskan bahwa ibundanya diberikan kepada adiknya karena masih kuat, masih memungkinkan untuk merawat ibundanya? Hakim tidak bisa memutuskan perkaranya. Akhirnya hakim mengatakan kepada Haizan dan saudaranya, sebaiknya kalian berdua pulang. Datangkan ibu kalian berdua di persidangan. Kata Haizan, wahai hakim, ibuku tidak bisa bangun, tidak mampu berjalan, dia sakit parah. Kata hakim, tidak, saya tidak akan memutuskan perkara sampai kalian berdua hadirkan ibu kalian berdua di sini. Akhirnya Haizan dan juga saudara kandungnya terpaksalah menggendong orang tuanya, dihadirkan ke persidangan. Maka sang hakim kemudian bicara dengan ibundanya dan mengatakan, wahai Ummah Haizan, aku tidak bisa memutuskan apakah engkau harus ikut Haizan ataukah adiknya. Sekarang keputusanmu ada pada dirimu. Apakah engkau akan memilih tinggal bersama Haizan yang selama ini merawat engkau sedari kecil sampai dia tua, bahkan tidak sanggup lagi karena tenaganya sudah berkurang, ataukah bersama adiknya Haizan? Maka ibundanya mengatakan di hadapan hakim, wahai hakim, Haizan qurratu ainin li. Haizan itu penyejuk mata. Wa akhuhu kadzalik, begitu juga saudaranya. Qurratu ainin li, dia juga penyejuk mataku. Tidak mungkin aku memilih di antara keduanya. Subhanallah. Kasih sayang ibu tidak membeda-bedakan anaknya. Sehingga ibu ini mengatakan di hadapan hakim, aku tidak bisa memutuskan perkara ini wahai hakim, keputusan ada padamu. Maka sang hakim sekali-kali memandang Haizan, sekali-kali memandang adiknya dan juga memandang ibunya. Maka sang hakim mengatakan, wahai Haizan, bersabarlah. Engkau sudah lama merawat ibunda. Usiamu sudah 60 tahun. Tenagamu sudah berkurang. Kau tidak bisa lagi sekuat masa mudamu merawat ibundanya. Sebaiknya kau serahkan ibundamu biar adikmu yang masih muda yang merawatnya. Fabaka Haizan. Maka Haizan pun menangis. Menangis karena kalah di persidangan, karena tidak bisa menang untuk birrul walidain. Subhanallah. Coba kisah ini, kisah nyata. Masyhur kisah ini di Saudi sana. Bahkan dijadikan ceramah-ceramah para masyayikh. Pertanyaannya, adakah perasaan birrul walidain dari hati-hati kita ini? Di mana kita dengan Haizan yang berlomba-lomba dengan saudaranya untuk birrul walidain? Makanya saya katakan dari awal, betapa banyak anak-anak yang durhaka dengan orang tuanya karena tidak pernah merawatnya. Sampai-sampai ada kisah, subhanallah. Seorang syekh bercerita, ada seorang badui tinggal bersama ibundanya, istri dan anaknya yang masih 1 tahun. Kita tahu bahwa kebiasaan orang badui berbeda dengan kebiasaan orang hadari, orang kota. Kalau orang kota itu kalau tinggal di satu rumah maka tidak akan pindah selamanya, terkadang sampai mati di rumah itu. Tapi orang Baduy tidak seperti itu. Terkadang mereka berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya. Begitulah orang Baduy. Mereka suka safar ke sana kemari. Dan itu kepuasan bagi mereka. Walaupun pemerintah sana sudah menyediakan rumah pun tidak akan ditinggali. Jadi karena mungkin anaknya yang laki-laki ini sudah lelah dia merawat orang tuanya. Terkadang namanya orang sudah tua, timbullah penyakit orang tua kan. Boleh jadi dia stroke, boleh jadi dia gula, boleh jadi dia macam-macam penyakit, sehingga terbaring
sehingga harus dirawat, disuapi, diceboki, dan begitu seterusnya. Sehingga anak laki-laki ini jahat. Dia ingin meninggalkan orang tuanya supaya mati. Akhirnya dia ngomong sama istrinya ketika datang kawan-kawannya mengajak safar untuk berpindah tempat. Dia mengatakan, wahai istriku, sudahlah kali ini ibuku tidak perlu diajak safar, biar tinggal di sini. Kita sediakan aja makanan yang banyak, minuman yang banyak, kemudian kita pergi. Karena dalam hatinya memang ingin membunuh ibunya dengan cara pelan-pelan. Akhirnya kemudian istrinya ini kasihan dengan mertuanya. Ketika dia pergi tanpa sepengetahuan suaminya, bayi yang berusia 1 tahun itu dititipkan kepada ibunya. Cucunya dititipkan kepada ibunya, kemudian safar. Suaminya tidak tahu. Ketika sudah safar jauh, kemudian sudah ada tempat yang layak untuk membentang tenda dan tinggal di situ, suaminya bertanya kepada istrinya, di mana anak kita? Kata istrinya, kutinggalkan dia dengan neneknya, katanya. Kaget dia. Kok bisa gitu ya? Kenapa engkau tinggalkan anak kita bersama neneknya? Bukankah di sana banyak serigala? Itu sama saja engkau membunuh anak kita. Tapi istrinya mengatakan kepada suaminya, sengaja aku tinggalkan dia bersama neneknya. Karena kalau seandainya aku sudah tua, kemudian aku menjadi seperti mertuamu, tua, menua, kemudian sakit, tidak bisa apa-apa, boleh jadi anakku juga akan meninggalkan diriku. Ini pelajaran hukum karma. Akhirnya kemudian suaminya tersadar. Langsung kemudian dia pulang, ingin menjemput ibundanya yang dia kehendaki kematiannya. Ketika kemudian sampai di tempat ibundanya, rupanya ibundanya sedang melawan serigala yang hendak memakan anaknya. Ibunya mengatakan kepada serigala itu, minggirlah kalian, minggirlah kau, jangan dekat-dekat cucuku. Dan itu disaksikan oleh ayahnya. Akhirnya dia pun membawa batu kemudian dilempar kepada serigala itu. Sebelum datang serigala-serigala yang lain, maka dia selamatkan ibundanya dan juga anaknya. La haula wala quwata illa billah. Lihat, ibunya berjuang keras untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Karena bagaimanapun apa yang difatwakan Umar bin Khattab pada waktu minggu-minggu kemarin sudah saya ceritakan kepada antum. Seandainya ada anak berbuat baik seperti berbuat baiknya orang tua kepada kita. Mungkin orang tua kita dulu menyuapi kita, kita pun suapi orang tua di saat sakitnya. Mungkin orang tua dulu menikmati membersihkan kotoran kita, kita pun menikmati membersihkan kotorannya. Mungkin dia tidak bisa tidur karena kita pun tidak bisa tidur karena sakit orang tuanya. Anggaplah sebanding. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan itu tidak sebanding. Karena ibumu merawatmu seperti itu, tidak bisa tidur karena kita merawat kita, memberi makan, memberi minum, menjaga kesehatan kita supaya kita tetap hidup. Tetapi engkau merawat orang tuamu, walaupun sebanding dengan orang tuamu, kau mengharap kematiannya. Kapan dia cepat mati? Gitu kan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dua kisah ini kita bisa ambil petik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa kasih sayang orang tua tidak pernah tergantikan sepanjang masa. Dahulu di zaman Nabiullah Sulaiman, ada dua orang perempuan bersaudara, kakak beradik.
sama-sama punya bayi. Kakaknya punya bayi, adiknya pun punya bayi. Sama-sama laki-laki bayi. Kemudian berjalan-jalanlah kakek dan adiknya ini ke danau. Karena melihat keindahan danau, kemudian keduanya ingin mandi. Akhirnya diletakkanlah dua bayi itu di pinggir danau. Keasikan mandi. Datanglah serigala, menerkam salah satu dari kedua bayi itu, kemudian membawanya pergi dan entah kemana. Sudah jelas diburu dan dibakar. Menjeritlah kemudian dua saudari ini. Kemudian langsung mendekati yang tinggal satu bayi ini. Akhirnya rebutanlah kemudian saudari. Kakaknya mengatakan ini bayiku, adiknya mengatakan ini bayiku. Akhirnya kemudian perkara ini sampai kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka mereka berdua mengatakan, wahai Nabi Allah, kami tadi mandi, kami sama-sama dua punya bayi, kemudian bayi kami salah satunya diterkam serigala. Kemudian kakakku mengatakan ini bayinya, padahal ini bayiku. Kakaknya mengatakan tidak, ini bayiku, bukan bayinya. Maka keduanya meminta kepada Nabi Allah Sulaiman untuk memutuskan perkaranya. Sebenarnya ini bayi siapa? Akhirnya kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam mengatakan kepada penjaganya, ambilkan pisau untukku. Datanglah penjaganya membawa pisau. Kemudian Sulaiman pun mengatakan, saya akan putuskan perkara kalian berdua. Diambilnya bayi itu dan hampir digorok lehernya. Tiba-tiba kemudian adiknya menjerit dan mengatakan, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, jangan kau sembelih anakku, biarkan dia hidup, itu bayi kakakku, katanya. Nabi Allah Sulaiman tahu siapa pemilik bayi ini. Maka Sulaiman tidak jadi menyembelih bayi itu dan mengatakan, sesungguhnya bayi ini milikmu. Kenapa? Karena perasaan orang tua tidak bisa dibohongi. Ada ikatan kasih sayang dengan anaknya, kan begitu. Makanya kasih sayang orang tua, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin terputus, apalagi seorang ibu. Makanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan tentang seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Rasul, siapa manusia yang paling berhak aku berbuat baik pertama kali kepada mereka? Seandainya antum hanya punya satu hari, kemudian antum punya orang tua, punya istri dan anak, kemana satu hari ini ku habiskan? Seandainya antum punya uang 1 juta, antum punya orang tua, istri dan anak, kemana 1 juta ini kalian infakkan? Maka Nabi SAW mengatakan, ummuka, ibumu, summa ummuka, ibumu, summa ummuka, ibumu, summa abuk, kemudian baru bapakmu, summa adna fa'adna, baru cerita istri, cerita anak, cerita saudara. Ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, datang orang miskin yang sangat kelaparan membawa 2 anaknya yang masih kecil. Jadi Aisyah ini menceritakan tentang ada ibu yang sangat miskin, kelaparan. Datang meminta-minta kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha membawa 2 anak putrinya. Maka Aisyah radhiyallahu anha akhirnya memberikan 3 tamarat, 3 butir kurma. Subhanallah. Di rumah Nabi SAW tidak ada juga makanan yang harus diberikan, hanya punya 3 butir kurma saja.
Akhirnya kemudian Aisyah radhiyallahu anha memberikan satu kurma untuk anaknya yang pertama, satu kurma diberikan kepada anaknya yang kedua, dan satu kurma diberikan kepada ibundanya. Yang namanya orang lapar. Maka kemudian anaknya langsung kemudian memakannya dan habis, tiba-tiba berteriak. Ketika ibunya mau menyuapkan kelisannya, melihat anaknya menjerit masih kelaparan, tidak jadi disuapkan. Tiba-tiba dibelah menjadi dua, kemudian diberikan kepada anak yang pertama dan keduanya. Dia pun tetap di atas kelaparan. Aisyah radhiyallahu anha ta'jub, sehingga hal ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qad aujaba laha al-jannah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sudah memastikan ibu itu pasti masuk surga. Lihat ibu. Terkadang ibu kita ini pandai berdusta, ikhwan. Hanya untuk kebahagiaan anak-anaknya kan. Kadang-kadang kalau ibu kita di kampung, kita tanya sehat bu, dia bilang sehat padahal sakit. Ketika kita katakan bahwa pasti ibu sakit, saya harus pulang, tidak perlu nak, sudah di situ saja, kau kerja saja, kau rawatlah anak istrimu. Kadang ibu-ibu ini saking sayangnya dengan anak, tidak peduli dengan kesehatannya. Lihatlah istri antum itu kalau sedang menyuapi anak antum, kadang-kadang tidak kenyang, kadang-kadang menunggu anaknya dulu tidur baru dia nikmatlah dia makan gitu ya. Boleh jadi kok antum pikirkan seperti itulah ibu kita dahulu ketika merawat kita gitu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka saya katakan kepada antum, jangan pernah durhaka kepada orang tua. Seperti apa? Yang banyak dilakukan manusia adalah selalu menyusahkan orang tua. Terkadang begini, ikhwan. Ada anak yang sedari kecil mungkin kurang kasih sayang orang tua. Kan ada tuh. Mungkin orang tuanya terlalu keras, mungkin orang tuanya terlalu kasar. Terkadang anaknya dibuang, malah justru dirawat orang lain, diberikan kepada saudaranya supaya dirawat, sehingga anak ini kemudian besar terkadang timbul dendam, seolah-olah apa? Orang tuanya melantarkan dirinya. Itu sering terjadi di masyarakat. Akhirnya kemudian seolah-olah berbuat baik seorang anak itu adalah husnul mufawadah, kebaikan yang sifatnya barter. Kenapa saya tidak berbuat baik kepada orang tua saya? Karena orang tua tidak pernah berbuat baik kepada saya. Kenapa saya tidak memberikan hadiah kepada orang tua saja? Boro-boro orang tua dulu memberikan hadiah, memberi makan pun tidak layak, bahkan membuang saya ke panti asuhan, bahkan memberikan saya bayi masih kecil diberikan kepada orang lain untuk dirawatnya. Macam mana saya harus berbuat baik kepada orang tuaku? Seolah-olah dia anggap birrul walidain itu adalah mufawadah, sifatnya barter. Kalau kau baik ku baik, kau jahat ku jahat. Bukan begitu ya. Karena berbuat baik itu perintah Allah, bukan soal urusan orang tua jahat kepada kita atau baik. Tidak, ini perintah Allah. Allah yang perintahkan. Soal urusan orang tua jahat kepada kita, menelantarkan kita, menghardi kita, marah kepada kita, emosi, itu urusan dia dengan Allah. Ada pertanggungjawaban sendiri orang tua yang seperti itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi urusan berbuat baik anak kepada orang tua, itu bukan urusan barter. Sekali lagi, itu perintah Allah. Allah yang mengatakan wabil walidaini ihsan, berbuat baik kepada orang tua, bukan sistem barter. Ini kesalahan anak di sini. Makanya ikhwatu fiddin, kalau antum belum bisa membahagiakan orang tua, jangan membuat susah mereka. Kalau kita belum bisa membuat orang tua tertawa, jangan pula antum membuat mereka menangis, gitu maksudnya. Atau bila mana kita belum bisa menyenangkan mereka, jangan pernah menyusahkan mereka.
Atau boleh jadi kita belum bisalah membalas budi baik mereka, memberikan rumah terbaik, gaji terbaik, hadiah terbaik. Minimalnya doakan mereka. Karena begini ikhwan, terutama orang tua yang sudah meninggal, kadang-kadang orang itu lupa diri berbuat baik kepada orang tua ketika masih hidup dan teringat ketika sudah mati. Ikhwan, kalau Allah takdirkan orang tua kita, orang tua saya, antum atau siapapun, Allah takdirkan meninggal dunia, ingat, ketika seorang anak ingat orang tuanya yang sudah meninggal, ingat kebaikannya, itu awal anak ini telah berbuat baik kepada orang tua. Kalau anak ingat orang tua yang sudah meninggal, berarti anak ini telah jujur berbuat baik kepada orang tuanya. Kenapa? Karena boleh jadi di masa hidup berbuat baik kepada orang tua itu terkadang karena ria, terkadang karena ingin dipuji orang tua, terkadang karena ingin dipuji saudara-saudaranya, terkadang karena ingin dipuji masyarakatnya, dia anak yang baik sama orang tuanya. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, antum mau riak sama siapa? Antum tengah malam, sholat malam, tiba-tiba berdoa, ya Allah ampuni orang tua, mau riak sama siapa? Orang tuanya sudah meninggal. Maka kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan orang tua kita meninggal, dengan semata-mata kita ingat kebaikan mereka, itu sudah awal kita berbuat baik kepada orang tua. Tapi jangan kemudian menunggu orang tua kita meninggal, karena memang berat sekali gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, nanti saya jelaskan bagaimana seorang anak berbuat baik kepada orang tua, bagaimana caranya kalau mereka sudah meninggal. Kita akan jelaskan dulu tentang jangan pernah durhaka kepada orang tua. Salah satunya jangan pernah menyusahkan orang tua. Ataupun terkadang ada anak itu yang kurang ajar dengan cara meninggalkan orang tuanya. Begini ikhwan, terkadang orang tua itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki banyak anak, anaknya banyak. Terkadang ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, semua sudah dewasa, semua sudah menikah, semua sudah punya anak, jadi keluarga besar. Tapi tidak jarang ada orang tua yang memiliki anak banyak, cucu banyak, merasa kesepian, hidup sendiri. Di mana anak-anaknya? Terkadang anaknya sudah pindah ke kota sana, kota sini, daerah sana, daerah sini, hanya bisa lewat telepon. Ikhwan, terkadang ada orang tua itu dipaksa untuk ikut anaknya, tidak mau. Kan ada tuh, mungkin antum sudah sukses di Batam ini, orang tua masih hidup di kampung, maunya antum itu supaya orang tua sudahlah pindahlah ke Batam, biar kita bisa lebih memuliakan dia. Tapi ada sebagian orang tua itu tidak mau pindah dia. Bukan tidak mau, karena ada kenangan-kenangan yang tidak bisa dilupakan. Boleh jadi mungkin dia tinggal di desa, mungkin di gubuk yang reot, tetapi memori mereka ketika kita masih kecil, mungkin memori dia dengan suaminya dikala masih hidup, memori dengan anak-anaknya, saudara-saudara kita, sedari kecil dirawat dia sampai dia besar, seolah-olah dia tidak bisa kemudian pindah dari rumah reotnya itu. Dan antum harus maklum itu, jangan antum salahkan. Terkadang anak menyalahkan orang tua, saya sudah berusaha Ustaz, dia suruh datang ke sini nggak mau, ya sudahlah, terserahlah. Ada orang seperti itu. Antum akan mengalami sisi-sisi itu. Karena yang namanya usia itu semakin tua, tingkat sensitif itu akan besar. Antum akan alami itu. Akan alami itu secara psikologi memang begitu. Orang kalau makin tua itu seperti anak-anak, sensitif orangnya, sehingga perasaannya itu lebih besar dibandingkan akalnya. Dan antum harus memaklumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sehingga kalau seandainya ada orang tua kita memiliki anak yang banyak dan kita satu di antara anak yang berakal, cobalah rundingkan dengan anak-anak yang lain. Jangan sampai orang tua itu kesepian di tengah-tengah hiruk pikuk anak-anak dan cucu-cucunya yang ramai.
Anaknya banyak tapi hidup sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan pernah membanggakan kecerdasan di hadapan orang tua. Ini durhaka. Sehebat apapun Anda, mungkin Anda sekarang sudah jadi dokter, insinyur, mungkin seorang perwira, atau mungkin jenderal, atau menteri, atau orang kaya, bisnismen, miliarder. Tetap kalau datang kepada orang tua, jadilah seperti hamba di hadapan Tuhan. Tidak boleh menampakkan kecerdasan kita di hadapan dia. Karena orang tua itu tidak mau tahu antum. Orang tua itu tidak mau tahu apakah antum ini seorang dokter, apakah antum seorang insinyur, apakah antum seorang menteri, hatta presiden sekalipun. Orang tua tidak mau tahu. Yang tahu antum itu anaknya, itu saja. Cuma satu, orang tua itu taunya antum anaknya. Karena betapa banyak kemudian anak yang petantang petenteng gitu kan, merasa sudah sukses di hadapan orang tua, pula dia merasa di hadapan kawannya, bukan di hadapan seperti seorang hamba di hadapan tuannya. Makanya kenapa Allah katakan dalam Al-Quran, wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Wahfid, rendahkan, suruh tawaduk kita, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada anak mempermainkan perasaan orang tuanya. Ikhwan, kalau antum punya istri yang cantik, yang salehah, antum cinta dengan istri itu. Cinta mati. Seolah-olah tidak ada wanita terbaik kecuali istri antum. Tiba-tiba kemudian dia meninggal. Berapa hari antum bisa menangis untuk istri antum? Sehari, 2 hari, setahun? Paling lama setahun dah kawin lagi antum. Atau mungkin seorang istri cinta mati dengan suaminya. Tiba-tiba kemudian suami meninggal dunia. Berapa lamalah seorang istri itu kemudian menangisi suaminya? Tidak akan lama setahun 2 tahun. Paling sudah lupa, tahu-tahu ada yang melamar, langsung diambillah lamarannya. Tapi ikhwatu fiddin, orang tua kalau seandainya anaknya meninggal dunia, maka akan terus menjadi kepikiran dia dan akan terus menangis setiap ingat kematian anaknya. Itulah cintanya orang tua. Nabi loh, sampai kemudian 3 hari meneteskan air mata saat Ibrahim putra Maria Kibtiyah menangis, putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di usia 8 bulan. Sampai Abdurrahman bin Auf heran, karena bagaimanapun Abdurrahman tidak pernah melihat suasana seperti itu. Masalahnya kok Rasul bisa sedih sesedih-sedihnya gitu ya. Sampai-sampai bertanya, wa mayubkika ya Rasulullah, apa yang membuat anda menangis wahai Rasul? Kenapa engkau menangis wahai Rasul? Kata Nabi SAW kepada Abdurrahman ibn Auf saat kematian Ibrahim, dia mengatakan, wahai Aba Abdurrahman, wahai Abdurrahman ibn Auf, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa ma naqulu illa ma yarda rabbuna. Abdurrahman, mata ini bisa mengeluarkan air mata, hati ini bisa sesak dada, dan perpisahanku dengan Ibrahim ini sungguh menyayat hati diriku, dan aku berusaha untuk tidak mengucapkan kata-kata kecuali apa yang Allah ridhoi saja. Nabi sedih, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena perasaan orang tua kepada anak itu tidak bisa antum bayangkan seperti apa besarnya gitu. Maka jangan pernah mempermainkan perasaan orang tua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ataupun jangan pernah menyia-nyiakan kehadiran orang tua. Artinya kalau mereka masih hidup, jangan pernah sia-siakan mereka. Ingat, terkadang saya ulangi dari awal, penyesalan itu
biasanya muncul setelah kepergian. Nyesel. Sampai ada kasus yang saya tengok di YouTube, tah benar tah, ya namanya YouTube ya. Kadang-kadang hoax pula, kadang-kadang acting aja, kadang-kadang apa gitu. Kita ambil ibrahnya saja. Ada seorang wanita perantau. Dia bertahun-tahun di rantau. Ibunya telepon tidak pernah diangkat. Ibunya terus menghubungi dia, selalu tidak diaktifkan. Dan begitu seterusnya. Akhirnya kemudian suatu masa wanita ini mungkin entah dari mana datang malaikat di hatinya, sadarlah dia. Dia tiba-tiba rindu pula dengan orang tuanya. Akhirnya dia pulang. Sampai di rumah, rupanya sudah tidak ada lagi orang tuanya. Apa nunggu seperti ini? Coba. Bahkan ada seorang syekh bercerita, ada anak seorang ibu itu di penjara sampai belasan tahun di penjara, tidak keluar karena kes. Tahap kesnya. Jadi orang tua ini saking sayangnya dengan anaknya, walaupun jelas-jelas anaknya jahat. Kalau tidak jahat tidak mungkin masuk penjara. Sehingga ada jengukan sebulan sekali. Ibunya yang sudah tua, sakit-sakit gitu ya, tetap ingin berkunjung kepada penjara, ingin menatap wajah anaknya. Sementara di penjara itu antri panjang karena tidak bisa kemudian langsung serentak dipertemukan dengan anaknya, harus satu persatu masuk gitu ya. Kelelahanlah anak ibunda ini, sehingga akhirnya kemudian pingsan dan Allah takdirkan meninggal dunia saat antrian menjenguk anak. Sedemikian sayangnya seorang ibu kepada anak. Makanya jangan pernah kemudian mendahulukan kepentingan antum dengan kepentingan orang tua. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan orang tua kita sudah meninggal, saya ulangi, yang pertama, berdoalah kebaikan untuk mereka. Karena terkadang orang tua itu berada di atas kegelapan dalam kuburannya, mereka butuh cahaya dari kita. Doa kepada mereka setiap sholat, setiap di antara dua azan, di tempat-tempat mustajab, di waktu-waktu mustajab, itu bisa menerangi kuburan orang tua kita. Karena itu yang mereka hajatkan dari kita. Kemudian juga istighfar, banyak istighfar, mintakan ampun. Kalau memang orang tua kita berhusnudzon dia meninggal dalam kondisi Islam, minta kepada Allah supaya diampuni dosa-dosanya. Kemudian kalau memang orang tua punya wasiat, punya nazar, segera lakukan wasiat dan nazar. Kemudian bersilaturahimlah kepada kawan-kawan orang tua semasa hidup dia. Mungkin orang tua ini baik dengan tetangga, tiba-tiba meninggal, maka teruslah berhubungan dengan orang yang pernah berbuat baik kepada orang tuanya. Kemudian juga berusaha untuk memberikan terbaik untuk orang tua yang sudah meninggal. Sedekah banyak-banyak, niatkan untuk orang tua. Terkadang ada anak tidak kerja tapi dapat warisan, ini kesempatan, balikkan warisan itu kepada orang tuanya, sedekahkan. Bukan malah ribut dengan warisan, sudah dibagi satu-satu, 1 sen pun tidak disedekahkan kepada orang tuanya. Bahkan ada yang terlampau tega, digunakan pula untuk maksiat kepada Allah. Ini melampau anak durhaka yang seperti ini, kawan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah azan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum.